Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Aprila Safira dari Offering T. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisis menggunakan metode paired t-test dan juga metode independent t-test. Di mana metode paired t-test ini adalah metode untuk mencari adanya perbedaan antara beberapa sampel yang dimana sampelnya ini saling berhubungan. Kemudian untuk yang independent t-test adalah tes yang digunakan untuk mencari perbedaan dari beberapa sampel yang dimana sampelnya ini berasal dari sumber yang berbeda. Langsung saja kita mulai. Nah, yang pertama saya akan melakukan paired t-test terhadap data tekanan darah sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan di ketinggian. Pertama-tama caranya adalah kita kopas dulu data sebelum dan sesudahnya tekanan darahnya. Kita kopas, kemudian kita masukkan ke SPSS. Langsung saja di paste. Kemudian untuk menyesuaikan datanya kita kembali ke menu variable view, kemudian desimal ini kita nolkan, dan nama ini kita ubah menjadi sebelum dan sesudah. Jika sudah, kita kembali ke data view, kemudian kita klik analyze. Nah, setelah diklik analyze, kita cari ini compare means. Kita klik compare means dan kita pilih opsi paired sample t-test. Nah, untuk datanya ini dua-duanya kita pindah ke sisi kanan atau paired variable. Kemudian langsung saja kita oke. Nah, untuk outputnya seperti ini. Kemudian jika sudah outputnya, kita bisa menganalisis. Kita lihat dari sini. Kita lihat bahwa dari data tadi memiliki rata-rata yang jelas berbeda, di mana yang sebelum memiliki rata-rata 124,87 dan yang sesudah memiliki rata-rata tekanan darah 127,80. Untuk mempermudah kita interpretasinya, kita kopas ini dan kita tempel ke Word yang tadi. Jika sudah, kita tempel ke sini. Namun untuk interpretasi yang selanjutnya kita harus menentukan hipotesis terlebih dahulu, di mana saya akan membuat hipotesis yaitu H1 yang berbunyi ada perbedaan antara tekanan darah sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan di ketinggian. Nah, gimana cara kita menguji hipotesis ini? Kita kembali ke SPSS, kita lihat outputnya. Kita lihat di output yang ketiga ini. Untuk mempermudah akan saya lakukan hal yang sama seperti tadi, kita ubah ke Word terlebih dahulu. Untuk besar kecilnya disesuaikan agar terlihat. Nah, untuk pengujian hipotesis di sini, hipotesis dapat dikatakan diterima apabila indikator nilai signifikansinya adalah lebih kecil dari 0,05. Jika indikator nilai sig lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 1 ditolak. Nah, dari output yang sudah kita dapat ini, kita mempunyai data sig-nya adalah 0,225. 0,225. Yang artinya nilai sig itu adalah lebih besar dari 0,05. Karena nilai sig menunjukkan 0,225 dan lebih besar daripada 0,05, maka hipotesis 1 dinyatakan ditolak. Karena hipotesis 1 ditolak, tandanya kita kembalikan lagi ke hipotesisnya tadi.
Hipotesis yang awal berbunyi ada perbedaan antara tekanan darah sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan di ketinggian. Karena hipotesis 1 berbunyi ada perbedaan dan hipotesis 1 ditolak, tandanya tidak ada perbedaan antara tekanan darah sebelum dan sesudah melakukan kegiatan di ketinggian. Mengapa demikian? Karena nilai signifikansinya adalah 0,225, di mana 0,225 adalah lebih besar daripada 0,05. Jadi dapat dinyatakan secara statistika tidak ada perbedaan antara tekanan darah sebelum dan sesudah melakukan kegiatan di ketinggian tadi. Selanjutnya, analisis yang kedua yakni analisis independent sample t-test, di mana saya akan menganalisis data penjualan yang dilakukan oleh pria dan juga yang dilakukan oleh wanita. Kita mencari apakah ada perbedaan antara pendapatan dari wanita dan juga pria. Nah, perlu kita ingat bahwa 1 ini adalah untuk pria dan juga 0 ini adalah untuk wanita. Mengapa kita harus mengubah gendernya menjadi seperti ini? Dikarenakan di SPSS itu tidak ada, di SPSS nantinya akan menerima angka saja, bukan huruf, seperti itu. Jadi kita lakukan dengan cara yang sama. Kita copy terlebih dahulu, kemudian kita ke SPSS, dan untuk melakukan analisis yang berbeda kita harus membuat file yang berbeda, yakni dengan cara kita klik file, kita pilih new dan kita pilih data. Kita lakukan dengan cara yang sama, kita langsung paste saja ke sini. Nah, kemudian kita juga melakukan yang sama lagi seperti tadi. Kita ke variable view, kemudian desimal kita nolkan. Nah, untuk namanya perlu diingat bahwa di var 1 ini adalah gender dan di var 2 ini adalah jumlah. Oleh karena itu var 1 kita ubah menjadi gender, var 2 kita ubah menjadi jumlah. Jika sudah, kita kembali ke data view, kemudian kita klik analyze. Sama, kita melakukan perbedaan, jadi kita memilih compare. Namun di sini ada perbedaan, di mana tadi kita memilih paired t-test, untuk kali ini kita memilih independent sample t-test. Nah, kita klik. Nah, kemudian untuk gender ini kita pindah ke grouping variable. Nah, untuk jumlah kita pindah ke test variable. Kemudian gender kita klik dan kita define group. Nah, untuk grup 1 ini kita klik 1 sebagai indikator untuk pria, dan untuk grup 2 kita isi dengan 0 sebagai indikator untuk wanita. Kemudian kita continue dan kita oke. Nah, untuk outputnya akan seperti ini. Nah, untuk di perbedaan yang kali ini dua-duanya datanya kita pakai. Kalau yang tadi kan kita hanya menggunakan output dari paired ini hanya yang output 1 dan output 3. Di independent t-test ini hanya ada 2 output dan kita gunakan semuanya. Sama seperti tadi, kita interpretasi dengan cara copy image. Kemudian kita ke sini. Nah, dari data yang sudah kita dapatkan, dapat dilihat bahwa perbedaan rata-rata antara perempuan dan juga laki-laki memiliki perbedaan, yakni untuk laki-laki rata-ratanya adalah 912 dan untuk perempuan rata-ratanya adalah 1006.
Namun perbedaan yang kasat mata ini harus kita analisis juga dengan di statistika. Oleh karena itu, kita kembali ke output yang kedua tadi. Dan sama akan kita interpretasi di Word. Nah, sebelum kita menginterpretasi ini, kita harus membuat hipotesis sama seperti yang tadi. Untuk hipotesis 1 saya telah membuat, yakni ada perbedaan frekuensi antara penjualan oleh laki-laki dan juga perempuan. Untuk pengujian hipotesisnya, caranya sama, namun dalam pengujian hipotesis di independent test ini tidak sesingkat di parity test tadi, dimana ketika di independent ini kita harus melakukan 2 kali uji hipotesis. Karena kita ingin mencari hipotesis 1, apakah ada perbedaan, kita harus melewati 2. Dari output yang sudah kita dapatkan ada equal variance assumed dan juga equal variance not assumed, dimana signya di sini adalah sama. Namun kita harus menganalisis sig mana yang akan kita gunakan untuk hipotesis 1 nantinya. Caranya adalah kita membuat hipotesis lagi, yaitu H0 dan juga HA. H0 ini kita dapat dari equal variance assumed, dan HA kita dapat dari equal variance not assumed. Untuk H0 berbunyi, variance populasi frekuensi pendapatan penjualan pada laki-laki dan perempuan sama atau tidak berbeda. Untuk HA berbunyi, variance populasi frekuensi pendapatan penjualan pada laki-laki dan perempuan berbeda. Kita ingat-ingat bahwa H0 adalah sama dan HA adalah berbeda. Untuk mendapatkan hasil dari hipotesis H0 atau HA yang akan diterima, kita harus melihat nilai sig pada Levins test, karena nilai sig pada Levins test ini, pada ini kita lihat sig di Levins test. Sig Levins test menunjukkan nilai 0,610. Kita ketik 0,610. Di mana 0,610 ini adalah lebih besar daripada 0,05. Oleh karena itu, jika lebih besar dari 0,05, maka diartikan bahwa frekuensinya itu adalah sama atau tidak berbeda. Frekuensi dinyatakan berbeda jika nilai signifikan dari Levins test adalah lebih kecil daripada 0,05. Kita kembali ke hipotesisnya. Dikarenakan nilai signifikansinya adalah 0,610, yakni lebih dari 0,05, maka kita katakan bahwa tidak ada perbedaan antara rata-rata penjualan pada laki-laki dan juga pada perempuan. Jadi hipotesis yang akan kita gunakan adalah hipotesis yang ini, equal variance assumed H0, di mana variance populasi frekuensi pendapatan penjualan pada laki-laki dan perempuan sama atau tidak berbeda. Nah, untuk menginterpretasikan hipotesis satunya, kita kembali lagi ke H0. Karena H0 yang diterima, maka nilai signifikansinya kita menggunakan nilai signifikansi pada H0. Di sini, equal variance assumed, di mana nilai signifikansi dari H0 adalah 0,068. Kita tulis 0,068, di mana 0,068 ini adalah lebih besar daripada 0,05. Jika lebih besar daripada 0,05, artinya hipotesis 1 kita tolak. Ditolak. Kita kembali lagi ke hipotesis 1. Hipotesis 1 berbunyi, ada perbedaan frekuensi antara penjualan oleh laki-laki dan perempuan. Jika hipotesis 1 ditolak, maka kesimpulannya tidak ada perbedaan frekuensi antara penjualan laki-laki dan perempuan.
Oleh karena itu, tandanya tidak ada perbedaan antara penjualan oleh laki-laki dan perempuan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata dan mohon maaf jika ada kekeliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.